NIM 2541026. Saya Triwahyuni Nurayu Sekira dengan NIM 2541054. Dan saya Muhammad Jenny dengan NIM 2541033. Kami dari kelompok 7 akan membuat video wawancara tentang penerapan teknologi dalam bidang bisnis. Sebelum mulai, kita akan menjelaskan apa sih itu teknologi. Jadi, teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah dan keahlian untuk tujuan praktis. Contohnya seperti menciptakan alat dan sistem guna mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas hidup. Dari kapak primitif hingga internet dan kecerdasan buatan saat ini, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya teksne, artinya seni atau keterampilan, dan logos yang artinya ilmu dan studi. Dan teknologi mencakup beberapa aspek seperti informasi, komunikasi, pendidikan, medis, serta energi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi wawancara kepada narasumber. Yuk, tonton videonya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seorang narasumber yang sedang bekerja di apotik XXmart. Dan teknologi yang berkembang saat ini sangat banyak membantu sebagian masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin sebelumnya kita bakal perkenalan dulu sama narasumber kita. Boleh perkenalkan nggak? Halo, nama saya Fahmi Ilmiawan. Saya di sini sebagai penanggung jawab. Saya sebagai apoteker penanggung jawab dari apotik XXmart Lampung Mangkurat. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih Kak, mungkin dengan saat ini teknologi apa saja yang sudah pernah Kakak gunakan selama menjadi karyawan ataupun kasir di apotik XXmart? Di apotek XXmart ini hampir keseluruhan sektor sudah menggunakan sistem digital komputerisasi. Mungkin kalau saya jabarkan mulai dari inventaris produk kita sudah menggunakan sistem computerized. Di sini mulai dari sistem pengadaan pun juga kita sudah menggunakan sistem online. Sistem kasir pun di sini juga kita menggunakan kasir digital, dan metode pembayaran di sini pun juga kita memfasilitasi untuk pasien-pasien kami pembayaran secara cashless menggunakan QR ataupun debit. Oke. Bisa nggak jelaskan manfaat apa saja yang sudah Kakak rasakan atau sudah Kakak dapatkan selama menjadi kasir di apotik? Tentunya kalau manfaat ada banyak ya. Mulai dari tadi sistem komputerisasi, kita memudahkan untuk mengecek barang tanpa harus mengecek keadaan fisiknya. Kita sudah bisa melihat di komputer, dan sistem kasir kami pun juga terhubung dengan sistem inventaris kami. Jika ketika ada barang yang keluar, itu akan otomatis terpotong, dan jika ada barang masuk, otomatis akan tertambah. Itu sangat memudahkan kami. Kita nggak perlu menambahkan secara manual. Untuk sistem pengadaan barang pun juga kita di sini sudah menggunakan aplikasi. Gitu. Jadi nanti sama dengan online shop lainnya, cuma bedanya kalau di sini kita yang kita pesan adalah obat-obatan. Kita bisa nge-tracking juga pesanan kita sudah ada di mana, ada kendala apa, dan estimasi sampainya nanti kapan. Dan manfaat untuk pasien pun juga dengan metode pembayaran yang kita sediakan. Beberapa pasien juga sekarang sudah menggunakan cashless ya, itu tidak menyediakan uang tunai, jadi memudahkan mereka jika ingin membayar menggunakan debit card atau QR. Jadi biar lebih efisien aja ya? Efisien banget. Kalau ditanya dampak negatif atau kendala yang sudah Kalau kendalanya pasti ada ya, kayak gitu. Karena dengan sistem komputerisasi pastinya nggak jauh kaitannya dengan sumber daya listrik. Gitu. Jadi suatu saat ketika nanti ada pemadaman listrik secara tiba-tiba, ada kemungkinan juga nanti komputernya akan mati, dan itu menjadi kendala. Kita di sini juga sudah menyediakan solusi alternatifnya. Kita di sini punya UPS untuk cadangan dayanya, ada genset juga sebagai cadangan dayanya. Dan kendala lainnya mungkin dari sinyal ya, karena sistem jaringan itu juga menjadi kendala ketika ada gangguan jaringan. Jadi mungkin terima kasih untuk wawancara teknologi kali ini. Maaf mengganggu waktunya.